Coachnya? Saya. Oke, siap. Halo Pak Khair, gimana kabarnya? Saya senang sekali kali ini bertemu dengan Pak Khair. Alhamdulillah sehat Pak Ifka. Gimana Bapak hari ini? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Karena setiap kali pertemuan dan perbincangan kita, saya selalu mengambil pembelajaran di dalam keseharian saya Pak. Karena menurut saya topik-topik pembahasan kita yang terdahulu sangat menarik gitu Pak. Kemarin Bapak mengatakan ada hal yang ingin dibicarakan Pak. Coba Bapak utarakan dulu kepada saya. Baik, terima kasih Pak Ifkar sebelumnya atas waktunya sehingga kita bisa ngobrol lagi nih Pak. Karena sudah bulan yang lalu ya, seingat saya ya, kita ngobrol ya. Gini Pak, ini kebetulan kan lagi ada momen perayaan ulang tahun guru di sekolah juga kan. Ya. Kebetulan saya terlibat di kepanitiaan dan saya merasa saya beban kepanitiaan ini cukup berat bagi saya Pak, karena saya melihat tidak semua dari teman-teman itu terlibat secara langsung, padahal kan sudah diminta menjadi kepanitiaan oleh kepala sekolah. Begitu Pak kira-kira Pak yang saya ingin ceritakan. Iya. Di sini Bapak mengutarakan yang pertama keterlibatan Bapak sebagai panitia, tapi di sisi lain Bapak mengatakan ada rekan-rekan yang bisa dikatakan tidak bisa diajak berkolaborasi. Benarkah demikian Bapak? Iya Pak, begitu Pak, benar sekali Pak. Oke. Dari dua hal yang sudah Bapak utarakan, menurut Bapak yang mana satu yang mau kita bahas terlebih dahulu Pak? Mungkin dari sisi saya dulu Pak ya. Kesibukan saya sebagai panitia juga di momen ini, kemudian saya juga sebagai ketua program keahlian, kemudian juga harus menyelesaikan tugas sebagai guru penggerak. Mungkin di sisi saya dulu Pak, baru nanti kita ke rekan sejawat ya Pak ya. Oh iya, baiklah. Bapak mengutarakan bahwa kesibukan Bapak daripada menjadi ketua panitia dan juga ketua program ahli seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, sebelum kita membahas lebih lanjut, hal apa yang ingin Bapak dapatkan nantinya Pak? Saya berharap dari diskusi kita ini Pak akan memberikan pencerahan ke saya bahwasanya saya mampu mengelola diri khususnya di kepanitiaan agar berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti saya berharap mampu mengatur membuat kerjasama berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat Pak, agar lebih efisien gitu Pak. Iya, Bapak punya pengharapan bahwa di akhir sesi kita percakapan nanti Bapak bisa mengatur sehingga semua aktivitas Bapak dengan tugas-tugas Bapak dapat berjalan dengan baik, dan Bapak juga memiliki harapan yang kedua agar kerjasama Bapak dengan rekan sejawat Bapak bisa berjalan dengan efektif ya, seperti itu ya Pak ya. Sejauh ini menurut Bapak bagaimana perkembangan Bapak atau bagaimana hambatan Bapak dalam melaksanakan tugas pokok Bapak sendiri dengan aktivitas yang saya rasa sangat luar biasa kayaknya ya Pak ya? Iya, bagaimana Pak? Untuk di kepanitiaan nih Pak, kita kan harus menjalankan atau membuat lancar kegiatan peringatan HUT guru ini di sekolah. Sebetulnya di kepanitiaan itu sudah dibentuk juga di grup WhatsApp kita bahwa semua memiliki tupoksi masing-masing ya Pak ya. Cuma setelah berjalan waktu di mana
sebagian itu masih tidak aktif. Artinya harus menunggu arahan dan belum ada inisiatif dalam melakukan kegiatan kepanitiaan itu agar berjalan. Semua harus benar-benar diarahkan, Pak. Padahal sebenarnya sudah di rapat itu sudah disampaikan bahwa sesi ini adalah ini bidang apanya cangkupannya, kemudian seksi ini ada ini cangkupannya, dan kita mungkin setelah itu baru di rapat lagi capaian-capaian yang telah diperoleh. Nah, itu mungkin kendala saya pribadi itu, Pak. Iya, Bapak memiliki hambatan seperti panitia dengan tugas tupoksinya, tetapi masih ada yang belum aktif. Betul. Apakah demikian ya, Pak ya? Betul sekali, Pak. Betul. Iya. Dari kacamata Bapak sendiri, kesibukan apa yang dimiliki oleh rekan-rekan Bapak sehingga Bapak bisa membuat kesimpulan bahwa mereka belum aktif di dalam kegiatan kepanitiaan tersebut, Pak? Baik. Dari beberapa panitia yang terlibat, saat ini juga sebagian mereka sedang mengikuti pendidikan profesi guru, Pak, PPG baru di awal. Kemudian kesibukan rutin yang ada di sekolah. Tetapi, Pak, sebagian lagi itu sebetulnya yang saya lihat itu tidak terlalu punya kegiatan yang sifatnya ini ya, hanya rutin lah ya, jam mengajar ya. Tetapi masih sulit, Pak, untuk terlibat langsung dalam kegiatan di kepanitiaan, Pak. Oke, tadi ada kesibukan rekan sejawat Bapak dalam proses pendidikan dan pelatihan profesi guru. Selain itu juga tugas wajib mengajar seperti itu. Benar, Pak. Yang menurut Bapak sendiri dari dua alternatif ini, mana yang sangat-sangat tidak bisa artinya dari beberapa kesibukan rekan Bapak tadi, mana yang paling menurut Bapak yang paling tidak signifikan, artinya yang tidak bisa ditolerir gitu, Pak, di dalam kepanitiaan seperti itu? Baik. Dari dua bentuk aktivitas teman-teman rekan sejawat ini, yang paling mungkin sulit untuk ditinggalkan mungkin di kegiatan PPG-nya, Pak. Karena kan sudah terjadwal ya di kampusnya meskipun secara daring. Akan tetapi di momen-momen tertentu mereka ada jeda yang mungkin juga bisa sebetulnya. Tetapi saya pribadi bisa memahami. Tapi yang sisi lain nanti yang rekan yang sejawat yang memang benar-benar hanya tugas mengajar, itu keterlibatannya masih sedikit, Pak, masih minim, Pak. Iya, sangat luar biasa ya, Pak ya, kesadaran sosial Bapak. Artinya untuk rekan sejawat Bapak yang mengikuti pendidikan profesi guru masih bisa ditolerir seperti itu, kecuali yang mereka hanya sebatas tugas mengajar dan tidak memiliki tugas tambahan lain. Betul, Pak. Pak. Apa idealnya kepanitiaan, Pak, menurut Bapak sendiri? Idealnya yang sangat-sangat aktif menurut Bapak itu yang seperti apa? Bisa Bapak jelaskan ke saya? Menurut saya ya, Pak, idealnya di sebuah kepanitiaan itu adalah menjalankan apa yang sudah menjadi keputusan di forum rapat. Nah, ketika forum rapat memutuskan bahwa si A harus melakukan ini, si B harus melakukan ini, dan itu sebetulnya harus tuntas. Nah, jadi kita biasanya dituntas ketika sudah diagendakan dan siap untuk dilaksanakan. Idealnya begitu, Pak, menurut saya, Pak. Oke, artinya memang harus komit ya, Pak. Kalau dapat saya simpulkan dari bahasa Bapak tadi adalah komitmen dari keputusan rapat, sepertinya demikian. Ya. Iya, tentunya dengan demikian kegiatan dapat berjalan lancar ya, Pak ya. Menurut Amin, Pak, amin. Iya, kekuatan apa, Pak, yang didapat dari rekan-rekan Bapak jika memang pada dasarnya mereka sadar untuk melakukan ini semua? Kekuatan apa gitu, Pak, yang bisa Bapak tonjolkan dari rekan-rekan Bapak? Dari kacamata saya melihat bahwa rekan-rekan saya ini sebagian kan sudah senior ya, Pak ya. Iya. Sudah senior dan mereka juga sudah terbiasa di panitiaan.
saya juga belajar dari mereka Pak. Cuman waktunya yang mungkin di satu sisi mereka sibuk dengan ketiganya, di satu sisi mungkin mungkin ada motivasi yang belum, yang agak terkendala untuk bikinkan ini, dan itu yang harus saya cari. Iya, luar biasa. Artinya para rekan senior punya pengalaman lebih lah dalam menggali atau dalam bekerja seperti itu ya Pak ya. Iya Pak, benar sekali Pak. Iya. Apa yang akan Bapak lakukan Pak? Menurut Bapak atas dasar kekuatan itu tadi, sehingga di kedepannya Bapak bisa bekerja sama dengan baik. Baik. Mungkin saya waktu dekat coba berdiskusi ke level pimpinan, coba ya berkolaborasi juga, minta pendapatnya, pandangannya mengenai hal ini. Mudah-mudahan nanti setelah berdiskusi sama pimpinan, saya mendapat pencerahan juga dan bisa berdiskusi, meningkatkan intensitas komunikasi dengan kawan-kawan tadi itu agar mereka semua ikut terlibat mensukseskan acara yang telah kita susun Pak, yang kita susun bersama. Iya, saya sangat tidak sabar sekali Pak melihat kemajuan yang akan Bapak lakukan. Mungkin Bapak dapat melakukan dalam waktu yang cepat ya Pak ya. Saya akan tunggu di pertemuan berikutnya karena saya sangat tertarik laporan dari Bapak bagaimana perkembangan ke depannya. Siap, saya berterima kasih Pak. Setelah berbicara, ngobrol dengan Pak Ifkar ini, saya tercerahkan, timbul ide-ide bagaimana nanti harus saya berbuat. Mungkin beberapa hari lagi saya akan lakukan itu Pak. Iya. Bertemu nanti, kita ada waktu lagi, Bapak bisa memberikan waktu ke saya. Siap Pak, siap. Terima kasih Pak. Semoga percakapan kita kali ini membawa sebuah kebermanfaatan bagi kita bersama ya Pak ya. Kita bisa ketemu di lain waktu lagi ya. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ifkar. Ya. Oke. 11 menit 30 detik. Loss 1 menit 30 detik. Oke, kita waktu kita tinggal 8 menit 30 detik, kita lanjutkan. Assalamualaikum Pak Khair. Waalaikumsalam Pak Ifkar. Ya Allah, ketemu lagi nih Pak Ifkar. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Ya sehat-sehat gitulah Pak. Tapi ya gimana ya, dibilang tidak tapi sehat, dibilang sehat tapi tidak lah Pak. Pas ini penuh makna nih Pak, dari apa yang disampaikan Bapak ini penuh makna sebetulnya. Kira-kira nih mau ngomongin apa kita? Ngobrolin apa kita? Gini loh Pak, gimana ya, saya itu sudah mencoba berbagai macam ya Pak proses pembelajaran dengan berbagai teknik, tapi kok saya masih menemukan ada beberapa anak yang kok lesu gitu loh Pak dalam pembelajaran, sehingga kan dapat mengganggu suasana kelas yang lain gitu loh Pak. Baik, Bapak tadi menyampaikan bahwa ada anak-anak di kelas dalam kegiatan pembelajaran, keaktifannya bermasalah ya, lesu mungkin dalam belajar. Karena waktu kita singkat nih Pak, apa yang diharapkan nanti dari obrolan kita kali ini Pak? Ya, saya berharap selesai pembicaraan kita hari ini, saya punya strategi kali ya Pak ya, strategi bagaimana menghadapi beberapa anak yang sedemikian agar tidak mengganggu proses pembelajaran Pak, seperti itu. Baik, Bapak tadi menyampaikan harus ada strategi yang harus dilakukan oleh Pak Ifkar. Menurut Pak Ifkar, strategi seperti apa nanti Pak yang Bapak akan lakukan Pak? Ya kan, saya taunya anak ini lesu. Artinya strateginya bagaimana lesunya tidak ada lagi gitu loh Pak. Sehingga pembelajaran itu sesuai yang diharapkan gitu. Jika diskalakan nih Pak, tingkat keaktifan murid di kelas itu Pak, kalau persentasenya mungkin kira-kira berapa Pak persen? Ya, persentasenya sekitar 85% lah Pak. 85% ya Pak ya? 80% berarti ada beberapa persen lagi yang mungkin Bapak harus capai ya untuk mengaktifkan kegiatan pembelajaran di kelas. Kepengennya Bapak nih di level berapa nih persentasenya nanti diharapkan? Saya kepengennya persentase saya dalam pembelajaran itu Pak mencapai angka 96% gitu Pak. 90% Pak. Iya. Luar biasa nih.
Saya doakan nanti Bapak berhasil dalam meningkatkan efektivitas belajar untuk anak didik Bapak ya. Siap, Pak. Dari pengamatan Pak Ifkar nih, senang diperlakukan seperti apa sih murid di dalam kelas, Pak? Iya, murid di dalam kelas itu setiap saya melaksanakan layanan bimbingan konseling, anak itu senang bagaimana proses di dalam kelas itu bukan seperti dalam kelas, tapi seperti ngobrol di rumah gitu, Pak. Jadi artinya mereka punya kebebasan untuk mengambil posisi di mana yang mereka inginkan, terus mengobrolkan tentang permasalahan yang dialami, seperti itu. Kalau saya lihat sih seperti itu, Pak. Baik. Bagaimana Bapak kemungkinan untuk melakukan hal itu agar tercapai, Pak? Iya, pertama mengatur strategi. Kalau saya bertanya kali Pak ya, bertanya dengan murid saya yang tadi, artinya lesunya itu karena apa dulu, kan saya belum tahu nih Pak. Bisa jadi dia lesu mungkin karena lapar, atau mungkin kepikiran dengan tugas-tugas lainnya sehingga konsentrasinya kan pecah seperti itu Pak. Sehingga saya berpikiran bahwa saya harus wawancara dulu sebenarnya ada apa. Jadi nanti saya mencoba memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhannya, paling tidak dapat membantu, seperti itu Pak. Luar biasa sekali ya, Pak. Dalam Bapak melakukan rencana aksi ini, kemudian dalam bayangan Bapak nih, siapa yang bisa diajak kerjasama mungkin di dalam rencana aksi ini? Saya yang bisa diajak kerjasama di dalam kelas adalah mereka-mereka murid-murid saya Pak ya, murid-murid saya yang tingkat keaktifannya sangat luar biasa, yang berjalan lurus dengan kompetensinya kali Pak. Seperti itu anak-anak yang memang memiliki kecerdasan kali, itu mungkin yang akan saya libatkan gitu Pak. Berarti Bapak melakukan keterlibatan untuk memilih murid-murid yang dilihat aktif ya Pak ya? Iya, untuk seperti mungkin itu, Pak. rekan sejawat nanti ya, teman sejawat. Dari rencana aksi yang Bapak susun tadi, yang mana yang paling memungkinkan dilakukan pada waktu dekat ini Pak? Kalau dalam waktu dekat ini kemungkinan keterlibatan murid-murid tadi kali Pak ya, itu kan artinya tidak memiliki perencanaan yang terlalu gimana-gimana. Artinya saya dalam pembelajaran saya atur mereka-mereka dan saya sebarkan ke dalam kelompok-kelompok, bisa jadi seperti itu kali Pak, sehingga yang lesu 15% tadi dapat saya sebarkan dan dimasukkan dengan mereka-mereka yang memiliki tingkat keaktifan yang tinggi Pak. Bagus sekali nih Pak, rencana Bapak ke depan. Kapan nih Pak rencananya Pak? Akan Bapak eksekusi? Sekitar 2-3 hari lah Pak. Soalnya kan besok saya nggak ada jam karena saya piket. Rabu apa Kamis lah Pak. Jadwal saya Rabu atau Kamis itu masuk kelas tuh Pak. Baik, tidak lama lagi ya Pak ya. Iya. Kamis nih, kita tunggu. Apa yang Bapak dapatkan dari diskusi kita kali ini Pak? Iya, yang pertama ketika saya mentok ya Pak, mentok mikir kok ada ya, udah media sedemikian rupa yang diberikan, ice breaking, video-video lucu untuk mencairkan suasana, kok masih aja ada yang lesu. Tetapi ketika saya ngobrol dengan Bapak ini terpacu rasanya Pak, terpacu untuk oh iya ya kok ini bisa ide baru ini, seperti itu Pak. Mas, luar biasa. Harus sering ngobrol berarti kita Pak ya. Sering Iya. ngobrol, bercerita mungkin dari keseharian Bapak. Baiklah, kita di ujung sesi nih Pak. Jadi kita tunggu ya Pak hasil dari rencana Bapak, aksi Bapak nanti, dan mungkin kita nanti bisa ngobrol lagi Pak di lain waktu Pak ya. Iya, Saya tunggu nih Pak. saya rasa nanti ketika saya selesai melakukan, saya akan
meminta waktunya ya Pak ya, agar saya bisa cerita ke Bapak lagi hal-hal mana yang sekiranya dapat membantu saya lagi, sehingga proses pembelajaran itu proses ideal yang diharapkan oleh setiap guru gitu loh Pak. Siap, siap. Saya akan berikan waktu, Pak. Siapkan waktu untuk Bapak yang saya yakin Bapak ini salah satu guru hebat di sekolah Bapak. Ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Iya. Dan waktu kita ketemu lagi. Mohon maaf jika ada kekurangan, Pak ya. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.